Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riam Putra Anjani, mahasiswa Universitas Riau, Prodi Teknik Lingkungan kelas B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas kewarganegaraan saya dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah, yaitu presentasi tentang negara dan konstitusi. Pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Adapun teori terjadinya negara ada 5. Yang pertama, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhan Maha Pencipta di langit dan bumi. Pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan. Termasuk negara, penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, dan lain-lain. Yang kedua, teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Plato bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik. Juga bukan orang-orang yang tinggal di wilayah geografis saja. Tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Yang ketiga ada teori perjanjian. Teori perjanjian ini, masyarakat itu memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Yang keempat ada teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil menciptakan kekuasaan selayaknya ialah yang memegang pucuk pemerintahan tersebut. Dan yang terakhir ada kedaulatan. Teori kedaulatan, rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat. Setelah itu ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama itu ada negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara ini bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan ini menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan itu seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan negara kita sendiri, Indonesia. Itu yang bentuk-bentuk negara. Yang kedua itu ada negara serikat atau yang biasa disebut dengan federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal ini berasal dari negara bagian, di mana bagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yakni mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, dan memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Setelah itu kita masuk ke ciri-ciri negara. Yang pertama itu ada ciri-ciri negara kesatuan. Hanya terdiri dari satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri, dan dewan perwakilan rakyat. Yang kedua, kedaulatan negara ini mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintahan bagian pusat. Dan yang ketiga, menganut dua sistem, yakni sentralistik atau yang biasa disebut dari pusat, dan desentralistik atau dari daerah. Yang keempat, hanya menggunakan suatu kebijakan terhadap masalah yang dihadapkan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pemerintahan. Ciri-ciri negara serikat. Yang pertama, kepala negara telah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang kedua, kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Yang ketiga, masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. Yang keempat, tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasarnya sendiri. Dan yang terakhir, pemerintahan pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian, baik di dalam maupun di luar. Baiklah, kita masuk ke konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentuk negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Masih di pengertian konstitusi, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum,
termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kebijakan pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi ini umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Yaitu kita masuk ke dalam bentuk-bentuk konstitusi. Yaitu terbagi dua, yang pertama bentuknya itu secara tertulis, dan yang kedua bentuk secara tidak tertulis. Ya, baiklah kita masuk yang ke bentuk secara tertulis. Maksud dari bentuk secara tertulis ini adalah bahwa konstitusi ini dapat kita temukan atau terdapat dalam dokumen-dokumen yang sudah kita buat. Contoh dari konstitusi secara tertulis ini adalah peraturan perundang-undangan suatu negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bentuk secara tidak tertulis. Maksud dari bentuk secara tidak tertulis ini adalah bahwa konstitusi ini tidak dapat kita temukan atau tidak terdapat dalam dokumen, tetapi berupa kebiasaan atau kesepakatan yang telah ditetapkan dan dilakukan. Contohnya adalah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada dan sebagainya. Setelah itu kita masuk ke ciri-ciri konstitusi. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Maka, setiap konstitusi negara yang ada berperan sebagai dasar hukum HAM setiap warga negaranya, termasuk warga negara asing yang berada di dalam wilayah negara. Dengan adanya jaminan perlindungan HAM, memaksa setiap warga negara untuk saling menghargai dan menghormati hak asasi kita masing-masing. Memaksa pula semua negara dan penguasa pemerintahan untuk melakukan hal yang sama. Itu adanya bentuk negara dan tata cara atau asas demokrasi Pancasila yang berlaku. Ciri konstitusi negara yang kedua adalah adanya pernyataan tentang bentuk negara. Bentuk negara bisa negara kesatuan ataupun negara serikat. Kemudian di dalam konstitusi juga merincikan demokrasi yang dianut negara dan tata cara demokrasi tersebut. Misalnya, demokrasi di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan memiliki majelis permusyawaratan rakyat sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan tersebut. Setelah itu, adanya susunan ketatanegaraan. Dalam konstitusi negara tercantum susunan ketatanegaraan lembaga-lembaga negara mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Begitu pula dengan undang-undang yang berlaku mulai dari tingkatan tertinggi sampai yang terendah. Lengkap mulai dari ketatanegaraan pusat dan daerah dan fungsi, tugas, dan peranannya masing-masing. Yang keempat, adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaannya. Selain adanya kesusunan ketatanegaraan, ciri-ciri konstitusi adalah adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaannya. Ini sesuai dengan fungsi konstitusi yang membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Lembaga-lembaga ini biasanya terbagi menjadi kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, pengawas undang-undang. Dan yang terakhir, adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Dalam berkembangnya konstitusi yang dibuat ketika sebuah negara berdiri, tidak selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Maka, untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap konstitusi bisa diubah dan diamandemen, di mana aturan dan tata cara amandemen tersebut pula dalam konstitusi. Begitu juga aturan tentang hak yang tidak bisa dirubah ketika amandemen dilakukan. Adalah referensi hasil dari presentasi saya tersebut. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.